Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada hamba-Nya utusannya Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adik-adik yang dimuliakan Allah, insyaallah tengah hari ini kita mengkaji tentang bagaimana seorang aktivis dakwah, seorang dai ya, atau para duat menjaga ketahanannya, keistiqomahannya dengan amalan yaumi. Taib ikhwati fillah, kita tadi ada menyebut tentang amalan yaumi, ya, apa itu amal yaumi? Ini dari bahasa Arab. Ini adik-adik juga mungkin sudah tahu ya. Amal itu amal perbuatan sehari-hari. Yaumi itu amal harian ya, amal harian. Masih ada mentoringnya kalau Al-Furqan masih ada? Masih ada berarti ya. Oke. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berkala ya, dan hadis ini sahih, hadis ini kuat. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan tidak sahih, pendusta dia kalau dia orang alim. Ya. Gitu. Berarti dia menyembunyikan kebenaran. Apa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam secara berkala di waktu-waktu tertentu itu bertanya tentang amalan sahabat. Ya. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa beliau bertanya banyak hal di waktu subuh, bahkan dalam hadisnya itu rinci ya. Seperti biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kalau sudah masuk waktu subuh itu menyuruh Bilal untuk azan kedua. Azan pertama itu sekitar sejam sebelum azan kedua. Yang azan pertama itu pada waktu sudah ada garis merah di langit tapi belum pagi, belum subuh itu ya. Ya, atau dalam Islam istilahnya itu fajar kazib, fajar yang dusta. Tapi kemudian saat sudah mulai terang itu fajar shadiq, fajar yang benar. Rasulullah SAW menyuruh Bilal yang di azan pertama itu yang pakai as-sholatu khairum minan naum. Ya, ini kenapa saya rinci gitu ya. Ini kejadiannya nyata gitu kan seperti itu. Jadi harus jelas latarnya apa. Jadi yang pakai as-sholatu khairum minan naum itu yang azan pertama. Pada azan kedua itu azannya seperti azan zuhur. Oke. Rasulullah SAW menyuruh Bilal keduanya untuk azan. Azan pertama juga azan kedua. Baik. Rasulullah SAW akan sholat 2 rakaat di antara azan subuh dan iqamah subuh dengan sholat yang tenang. Ya, dengan sholat yang tenang. Bukan sholat yang dikejar karena ngejar jumlah rakaat sunnahnya mungkin gitu kan, tapi dengan sholat sunnah yang tenang. Dan itu yang kemudian dikenal dengan sholat fajar. Jadi sholat fajar itu rawatibnya subuh ya, rawatib qabliyahnya subuh, 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat, dan kemudian kalau masih ada waktu tersisa antara salam beliau setelah sholat sunnah rawatib tadi, sholat sunnah fajar tadi, menjelang iqamah, beliau berdoa. Dan dalam hadis yang lain memang Rasulullah SAW menegaskan salah satu tempat mustajab untuk berdoa itu, waktu mustajab untuk berdoa itu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW akan berdoa sampai kemudian beliau memastikan bahwa yang harus hadir dalam sholat tersebut sudah hadir semua. Berarti kalau yang sakit tidak dihitung. Kalau sudah hadir semua maka
beliau sallallahu alaihi wasallam akan menuju tempat imam, tempat beliau akan memimpin salat subuh itu. Kemudian beliau berbalik ke arah makmum, ya, menuju, kalau di sini berarti ke menuju tempat ini, berbalik ke arah makmum, dan beliau mengatakan istau, atau dalam hadis yang lain sawu, ya, rapikan saf kalian, rapikan saf gitu ya. Beliau mengulangnya kadang 3 kali. Tapi setelah beliau meluruskan, ya, memastikan bahwa sudah rapat. Rapat di sini artinya apa? Rapat di sini semua sahabat kecuali 1 orang, karena memang hadisnya ada 1 orang ya. Semua sahabat kecuali 1 orang, yang semua sahabat ini rapatnya itu bersentuhan bagian tubuhnya dengan tubuh orang di samping. Itu yang rapat ya. Jadi bersentuhan sedikit saja itu sudah rapat. Kecuali 1 orang. 1 orang ini hadisnya juga sahih. 1 orang ini merapatkan sisi luar kakinya ke kaki orang sebelah. Gitu ya, merapatkan sisi luar kakinya ke kaki orang sebelah. Oke. Nah, baik. Rasulullah SAW meluruskan dan merapatkan saf seperti itu. Lurus di sini beliau memastikan bahwa tumit 1 saf itu sejajar. Jadi itu hitungan lurus itu tumit. Ya, bukan ujung kaki, bukan ujung jari. Nah, udah rapi, udah rapat ya, udah lurus juga gitu kan, seperti itu. Di satu subuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang hadis yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi itu latarnya berdasarkan beberapa hadis. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah berbakti, melakukan albir, bersedekah. Ada beberapa pertanyaan tentang ketaatan ditanyakan oleh Rasulullah SAW, dan kata Rasulullah SAW yang menjawab itu selalu Abu Bakar. Nah, selain hadis ini mengatakan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah pertama nantinya pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam, hadis ini juga menyatakan ternyata Rasulullah SAW memantengin. Rasulullah SAW mengurusi ya, bertanya secara berkala kepada para sahabat tentang amal-amalnya. Ya, nah ini menjadi dasar juga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kita, mungkin orang tua kita atau guru kita atau teman yang dituakan atau senior, bertanya secara berkala tentang amal kita itu sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah ya. Baik. Nah, baik, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi tentang amal yaumi ini ternyata ada dasarnya juga. Kenapa harus dibahas? Ternyata Rasulullah SAW juga bertanya kepada para sahabat secara berkala tentang amal yaumi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita dasarkan pembahasan kita kepada, kalau tadi dari pengertian judulnya, sekarang dalilnya. Dalilnya itu kita ambil dari Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99. Al-Hijr ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah olehmu Rabb kamu hai Muhammad sampai datang kepastian kepadamu. Sembahlah Rabbmu hai Muhammad sampai datang kepadamu kepastian. Ya, hampir semua ulama menafsirkan bahwa al-yakin atau kepastian dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah al-maut. Jadi sembahlah Rabbmu hai Muhammad sampai datang maut kepadamu. Baik, nah ini ayat dan menjadi dasar pembahasan kita hari ini. Pengertian sudah, pengertiannya sesuatu yang syar'i ya gitu, karena tadi juga saya dasarkan kepada hadis. Hadis ini hadis yang kuat, hadis yang sahih. Kemudian dalilnya juga sudah Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 99. Kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW secara pribadi menjaga ketahanannya. Nah, seperti itu. Baik, ikhwati fillah, mungkin dalam materi lain antum sudah mendapatkan, atau kalau tidak nanti mungkin kita agendakan nanti ya. Tentang pembahasan akidah itu nanti yang setahu saya itu harusnya antum punya silabusnya itu ada Ma'rifatul Rasul. Pernah ada ya? Harusnya ada, tapi tidak tahu juga. Harus dulu ada, tapi Al-Furqan dulu waktu masih diizinkan di masjid kampus. Oke, khair insyaallah. Lanjut. Jadi dalam Ma'rifatul Rasul itu ringkasnya saja ya gitu. Itu ada tingkatan-tingkatan Rasul.
ada nabi ya. Nah, ada nabi. Nabi ini sebanyak 124.000. Di antara 124.000 ini Allah beri syariat baru. Allah beri syariat yang berbeda dengan yang lain. Itu sebanyak 315. Ini kemudian kita kenal dengan Rasul. Ya, di antara 124.000 ada 315 Rasul. Di antara 315 Rasul itu Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, maka auto menjadi iman kita. Ya, itu disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya sebanyak 25 Rasul, betul? Dan itu iman kita ya, iman kepada 25 Rasul, karena namanya memang Allah sebutkan dalam Al-Quran alaihimussalam. Di antara 25 Rasul itu Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, itu ada 5 yang digelari oleh Allah sendiri dengan Rasul Ulul Azm. Rasul Ulul Azmi, Rasul yang mempunyai tekad yang sangat kuat, ya, yang mempunyai ketahanan yang sangat kuat gitu ya. Nah, di antara yang 5 orang ini adalah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 ya. Baik, di antara 5 ini, dan itu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah ambil satu menjadi Sayyidul Mursalin. Mungkin pernah dengar ya adik-adik ya. Apa itu Sayyidul Mursalin? Penghulunya para Rasul. Beda antara Ar-Rasul, Ar-Rasul itu mufrad, satu orang, Ar-Rusul itu para Rasul. Apa bedanya antara Ar-Rasul atau Ar-Rusul tadi dengan Al-Mursalin? Nah, kalau Ar-Rasul atau Ar-Rusul itu yang 315. Al-Mursalin semuanya. Semua yang mendapat wahyu, baik itu Nabi dan ataupun Rasul, gitu ya, maka itu disebut Al-Mursalin, karena memang mereka sebenarnya diutus sama. Cuma bedanya nanti adalah Nabi dan Rasul itu bedanya nanti pada syariat. Tapi itu pembahasan kita di Ma'rifatul Rasul. Taib. Nah, Rasulullah SAW itu Allah comot, Allah pilih dari 5 Rasulul Azmi dengan gelar Sayyidul Mursalin. Sayyidnya atau penghulunya para yang terutus, para yang diutus. Sayyidul Mursalin. Ya, atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa beliau itu adalah Khatamun Nabiyyin, dalam ayat Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi. Ya, atau dalam ayat yang lain juga digelari sebagai Khairul Anam, sebaik-baik penciptaan. Ya, atau disebut juga bahwa syariat beliau itu disebut oleh Allah sendiri juga dalam ayat sebagai Rahmatal lil Alamin. Ya, rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu ya. Jadi memang ada kekhususan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah saya sebutkan tingkatannya dari 124.000 itu para nabi, kemudian Allah pilih dari 124.000 itu 315 itu para rasul. Dari 315 itu 25 orang menjadi disebutkan namanya dalam Al-Qur'an sehingga menjadi iman kita yang keempat, rukun iman kita yang keempat. Dari 25 orang nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, itu Allah pilih 5 sebagai Rasulul Azmi, dan dari 5 ini kemudian Allah pilih 1 sebagai Sayyidul Mursalin dan Khatamun Nabiyyin dan Khairul Anam, atau membawa syariat yang berupa rahmatan lil alamin. Cukup jelas ya kedudukan beliau. Nah, pertanyaannya, ini pembahasan kita. Kedudukan seperti itu menunjukkan keutamaannya, betul? Oke, keutamaan didapatkan dengan cara antum dapat IP tinggi, apakah dengan cara bermalas-malasan atau dengan bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh, betul ya? Gitu. Orang-orang sukses hari ini itu ada kisah kesuksesan di belakangnya. Ya, walaupun mungkin ada cara yang curang atau pakai orang dalam gitu ya, atau jalur keluarga, jalur bapak atau jalur apapun lah gitu ya, seperti itu. Tapi ada di belakangnya pastinya. Ada usaha di belakangnya, paling enggak usaha ambil muka. Misalnya. Kayak gitu. Oke. Nah, semua keutamaan itu tentu ada usaha di belakangnya. Ya. Termasuk apa? Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan semulia itu pastinya itu pasti menunjukkan tentang betapa beratnya yang harus beliau hadapi. Ya, betapa beratnya yang harus beliau hadapi. 5 orang Rasulul Azmi disebut Rasulul Azmi karena mempunyai tekad
mempunyai cobaan, mempunyai ketahanan, kesabaran yang lebih daripada Rasul yang lain. Apalagi di antara 5 ini ternyata dipilih satu, maka yang satu ini dipastikan yang paling berat tugasnya. Dan itu betul, dan itu benar. Baik, Rasulullah SAW pada faktanya nanti, gitu ya, adik-adik juga mungkin sudah pernah baca sirah ya, panjang lebar itu, seperti itu gangguan. Cobaan Rasulullah SAW itu bahkan bukan hanya dari orang yang nyata-nyata menampakkan. Allah menguji Rasulullah SAW itu bahkan dengan kesedihan paling dalam. Ya, beliau pernah sangat sedih, sangat remuk ya. Beliau pernah sakit tapi tak pernah sakit ini katanya. Nah, apa itu? Saat 2 orang penopang dakwah beliau, 2 orang ini menjadi, kalau di bahasa Minangnya itu Rasulullah SAW asan ke beliau gitu ya. 2 orang ini dalam tahun yang sama meninggal. Siapa itu? Yang pertama istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua paman beliau, walaupun tidak muslim, pamannya ini memang menjadi penyokong dakwah utama Rasulullah SAW, Abu Thalib ya, meninggal dalam tahun yang sama, 2 tahun sebelum Isra Mi'raj. Itu tahun waktu keduanya meninggal disebut dalam sejarah itu dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, karena memang sebegitu hancurnya hati Rasulullah SAW. Ya, bayangkan orang tidak ada yang percaya dengan beliau. 2 orang ini bukan hanya percaya tapi malah membela 2 orang ini. Mungkin akan ada pertanyaan dari kita, bukankah ada sahabat-sahabat yang membenarkan beliau? Bukankah ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang digelari As-Siddiq karena pernah mengatakan, jadi Abu Bakar itu digelari As-Siddiq ya, yang benar gitu ya. Karena pernah mengatakan, seandainya ada yang lebih aneh keluar dari mulut Rasulullah SAW, maka niscaya aku mempercayainya. Bukankah ada sahabat-sahabat Rasul yang seperti itu, beriman dengan beliau? Gitu. Yang meninggalkan cuma 2 orang, malah satunya bukan muslim. Seperti itu. Iya, yang lain percaya. Tapi yang lain itu tidak menjadi tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Ya. Ustaz, bukannya Rasulullah SAW itu seorang Rasul, seorang Nabi, tempat bersandarnya satu-satunya harusnya Allah. Salah. Ya. Ingat, konsep dasar Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki, bukan malaikat. Ya. Jadi pengertian Rasul atau Nabi itu laki-laki yang Allah beri wahyu bla 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 bla, laki-laki gitu. Atau di buku banyak manusia mungkin dibuat ya, gitu, manusia gitu. Dibilang manusia kenapa? Dengan sifat manusianya. Hati Rasulullah SAW adalah hati seorang laki-laki. Gitu ya. Nah, bagi laki-laki yang sudah menikah, kehilangan istri setia itu sangat sangat menghancurkannya. Tapi antum ya nggak ngerti lah, kan masih jomblo semua ketika kelimanya ya. Seperti itu. Antum aja waktu ditinggal waktu SMA dulu masih kerasa sakitnya sampai sekarang ya. Nah ini apalagi ditinggal selamanya sama istri. Oke, jadi gitu ikhwah. Rasulullah SAW itu sangat sedih pada waktu itu. Nah, dan ini menjadi cobaan juga bagi beliau agar menguatkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun salah satunya untuk menghiburnya, Allah memberikan mukjizat yang kedua terbesar pada beliau yaitu Isra dan Mi'raj. Itu untuk menghibur hati Rasulullah SAW karena wafatnya 2 orang yang menjadi tempat bersandar beliau semasa yang keduanya ini hidup, Isra Mi'raj. Oke. Jadi cobaan atau tekanan atau apapun yang menyedot emosi Rasulullah SAW itu bukan hanya dari orang yang memusuhi beliau atau dari pengkhianatan, itu masih orang gitu. Justru kita itu lemah sebenarnya di depan diri kita sendiri. Kita lemah di depan ambisi kita lemah di depan perasaan kita, betul ya kan? Ini adik-adik kalau lagi masalah, saat kalau itu masalah dari luar, saat memutuskan untuk saya tidak memikirkan lagi, saya jamin itu tenang. Ya, ini kalau dapat yang pembimbing yang hancur-hancuran, ya, udah berapa puluh kali dibilang besok aja ya, gitu, menyebalkan kalau dapat dosen, dapat pembimbing seperti ini, gitu seperti itu. Itu mudah aja kan gitu. Caranya bagaimana? Beberapa orang menempuh jalan nekat seperti itu, ya sudah saya berhenti kuliah. Nah hari ini juga akhirnya juga sukses kan? Yang punya ijazah malah masih cari kerja. Yang putus kuliah udah berusaha lebih dulu dan akhirnya sukses. Itu kalau dari luar, kita bisa memutuskan kapan untuk berhenti, betul? Tapi kalau dari dalam, kita bawa tidur, lah masalahnya dari kita. Masalahnya perasaan kita, betul? Gitu. Itu dibawa tidur, matiin lampu, tutup selimut, gitu kan? Seperti itu. Malah tambah galau yang ada ya. Ya kan?
Atau lari gitu kan gitu, telepon temen gitu kan, ajak ngopi gitu kan, seperti itu. Nanti pada Isya kita ngopi gitu kan. Kan ADK kan harus Isyanya di berjamaah di masjid gitu kan. Jadi janjiannya nanti setelah Isya. Seperti itu. Tapi apakah itu bisa menghilangkan masalah? Belum tentu. Kenapa? Udah teman-teman pulang gitu kan gitu. Jam 12 semuanya udah pada pulang, kita juga pulang. Masalah tadi nggak hilang kan? Balik lagi, keingat lagi. Kalau dari diri kita itu sulit. Kalau dari luar kita bisa memutuskan kapan harus berhenti. Ya kan? Bahkan masalah yang berkaitan dengan perasaan kalau melibatkan orang yang dari luar diri kita benar-benar bisa semudah itu. Ini yang akhwat gitu ya, yang pernah putus cinta dulu, seperti kan? Gitu. Toh sekarang baik-baik saja kan? Gitu. Malah sekarang mungkin merasa bego. Ini kenapa saya dulu bego banget ya? Gitu. Mau aja gitu kan pacaran kayak gitu kan, seperti itu. Padahal lebih baik untuk tidak memikirkan orang lain, gitu kan? Lebih bisa berkarya dan lain sebagainya. Baik, jadi Nabi Muhammad SAW bukan hanya masalah dari luar yang bertubi-tubi, tapi ternyata kita dapatkan itu masalah juga pada perasaan beliau. Dalam arti Allah uji dengan masalah tersebut. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, wafatnya 2 orang yang menjadi tempat sandaran beliau selama ini. Baik, dengan kondisi beliau seperti itu, ini saya sebutkan panjang lebar ini kenapa? Apa yang membuat Rasulullah SAW sebagai teladan kita dalam berdakwah itu bahkan tahan dalam ketaatannya itu sampai meninggal sesuai dengan ayat tadi. Nah, yang utama ini langsung teknis ya gitu. Dan memang hadisnya tentang teknis. Apa itu? Beliau tidak pernah meninggalkan 1 malam pun kecuali mengisinya minimal dengan 2 rakaat salat malam. Nah, ya. Jadi kalau tadi saya berusaha menghubungkan ya antara pembahasan kemudian ada dalilnya gitu ya. Nah, ini hubungannya. Jadi apa? Ada amalan-amalan ternyata pernah sukses gitu ya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beliau meninggal tanpa ada celah pada dakwahnya. Masa iya gitu ya? Pada Nabi dan Rasul ada kata celahnya? Ada. Ya, siapa bilang Rasulullah SAW tidak pernah marah dan marahnya ini pada tempat yang salah? Malah Allah abadikan dalam Al-Quran. Kapan itu? Sewaktu menerima tamu dan kemudian berdebat tentang kebenaran Islam. Pada waktu berdebat di Masjid Nabawi, datang seorang sahabat buta, kurus, ceking, kulit gelap, ya tidak bersih kulitnya, dengan kaki yang tidak lurus jalannya. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nanya kepada Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Abdullah bin Ummi Maktum tinggal di Madinah. Kan bisa nanya nanti, toh 5 waktu bertemu juga kan di masjid berjamaah. Kenapa harus pada waktu berdebat menguraikan tentang kebenaran Islam kepada orang non Muslim? Gitu. Kenapa harus pada waktu itu nanyanya? Abdullah bin Ummi Maktum tiba-tiba bertanya, Rasulullah SAW nggak senang. Beliau bermuka masam. Dan saking kesalnya, beliau memalingkan wajah menghindari wajah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Maka turunlah ayat di bawah Jibril menyampaikan Al-Quran surah Abasa. Abasa, Muhammad itu bermuka masam. Watawalla, dan Muhammad itu memalingkan wajahnya, membuang mukanya. Ya kan? Nah, kalau nggak salah nggak mungkin dibenarkan oleh ayat kan? Gitu. Jadi pengertian maksum itu kalau para rasul membuat kesalahan, turun wahyu yang membenarkan kesalahan tersebut, meluruskan kesalahan tersebut. Taib. Jadi para rasul ternyata buat salah juga. Iya, betul. Yunus alaihissalam itu pernah kesal dengan rakyatnya, kabur, bukan kabur, meninggalkan mad'unya, orang yang didakwahinya, naik kapal, nggak tanggung-tanggung. Kalau hari ini kan, kalau perjalanan dekat bisa ditempuh dengan kuda dan unta. Kalau hari ini mungkin dengan istilah meninggalkan dengan naik mobil. Kalau naik kapal itu seperti kita naik pesawat lah kira-kira. Berarti jarak yang sangat jauh. Yunus alaihissalam meninggalkan Ninawa, tempatnya berdakwah selama ini, karena kesal, nggak mau beriman orang ini. Seperti itu. Dan Allah tegur dengan waktu dibuang ke laut karena undian namanya keluar 3 kali. Ya, akhirnya Yunus tahu diri gitu, nggak mungkin lagi ditolak. Orang-orang nggak mau menceburkan ke laut karena Yunus terlihat seperti orang yang baik, orang yang soleh, karena kelihatan dari ibadahnya, cara ngomongin dan sebagainya. Tapi karena namanya 3 kali, akhirnya Yunus alaihissalam merasa, iya ini
bikin malu kalau diiyain gitu kan. Kalau setuju dengan orang-orang, enggak ulang lagi sampai kapan mau diulang? Akhirnya ya udah saya lompat ke laut. Udah lompat baru tenangkan badai. Gitu Yunusnya dalam laut terbenam sebentar kemudian dimakan ikan. Dan waktu dalam perut ikan itu baru bertaubat, ya kan? Dan taubatnya beliau, doanya beliau itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ada yang hafal? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus alaihissalam ya. Seperti itu. Nah, jadi terbukti ya, para nabi dan rasul termasuk Rasulullah SAW, manusia biasa, punya perasaan, bisa buat salah juga ternyata. Baik. Nah, dengan kondisi beliau yang seperti itu, beliau ternyata sukses tanpa ada celah pada dakwahnya sampai meninggal. Ada salah tapi kemudian dibenarkan. Kenapa? Karena ada amal yang beliau jaga. Kalau ya para rasul dijaga Allah, emangnya kita nggak dijaga Allah? Ini sampai ke sini kalau nggak jaga Allah, wah banyak yang bisa banyak yang bisa terjadi, gitu. Mending kalau yang terjadi itu kecelakaan atau apa gitu. Coba dalam perjalanan ke sini kemudian Allah cabut hidayah. Yang tadinya mau dengar kajian, kemudian ya udah gitu, lebih baik nongkrong di luar. Hidayah itu kan, seperti itu. Nah, kan Allah jaga kita, Allah jaga Rasulullah SAW sama berarti kan? Tapi apa? Tapi karena amalan beliau terjaga sampai akhir hayatnya tanpa celah dalam dakwahnya. Dan kita mungkin masih kurang amalnya dibanding beliau, masih jauh lah gitu ya, masih jauh. Makanya kadang ada celah dalam ibadah kita, kadang ada celah dalam dakwah kita. Jadi yang pertama itu, Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan satu malam pun kecuali beliau isi dengan sholat sunnah malam ya. Sholat malam paling enggak 2 rakaat. Beliau pernah sholat malamnya 2 rakaat. Beliau pernah paling banyak itu sholat malamnya 8 rakaat dengan kondisi 2. Ya, 8 rakaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah, Rasulullah SAW masih melanjutkan gitu ya, masih melanjutkan amalan hariannya untuk menjaga menjaga ketahanannya dalam berdakwah itu, dan ini juga menjadi contoh kita. Ya, kenapa? Ikhwati fillah, saya juga pernah muda ya. Ini umur kita sepertinya sudah 2 kali lipat. Ini adik-adik 20 ya, berarti benar 2 kali lipat. Oke. Bukan hal yang mudah saat teman pas hari hujan, lampu mati, badai di luar gitu ya. Seperti itu, angin ribut gitu. Kalau buka channel berita atau apalah gitu ya, nggak bisa karena jaringan terganggu, cuma bisa WA-an ya, WA seperti itu, cuma bisa WA. Antum mau WA siapa gitu kan? Pacaran terakhir udah diputus karena haram, ya kan? Tidur nggak nyaman itu, orang-orang pada asik sendiri, masa kita ngorok sendiri, ya kan? Ini kayak yang kondisi seperti ini lebih galau yang cowok daripada yang cewek, beneran. Ya, kalau cewek itu mastiin semuanya terkunci, semua baik-baik saja, kompor udah dimatiin gitu kan, seperti itu, udah bersih-bersih juga, kemudian bisa tidur. Tapi kalau badai, mati lampu gitu ya, gitu. Nah, nggak ada teman, semuanya pulang kampung atau lagi di luar terkurung oleh hujan dan lain sebagainya, cowok galau kalau kondisinya seperti ini, sendirian di Wisma atau di kos. Ya kan? Ngaku sajalah. Oke, jadi tidak mudah untuk menjaga diri dengan kondisi kita sebagai orang yang berusaha baik, karena memang sebagai aktivis dakwah kampus. Teman-teman itu santai aja pacaran selama nggak ngapa-ngapain, enak dia ngomong kayak gitu ya, gitu. Tapi para senior ngomong dari antum dari dulu, dari awal-awal gitu, nggak boleh pacaran, harus jaga hati karena tidak boleh mencintai sebelum menikah. Dalam Islam itu yang ada menikah untuk mencintai, bukan mencintai untuk menikah, betul? Yang perempuan juga seperti itu. Dari awal udah diomongin sama senior ya, gitu. Dek, jangan pakai hijabnya sembarangan gitu, karena aturan hijab itu ada. Dibilanglah hijab itu aturannya begini. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya, berhijab syar'i itu bukan hal yang mudah. Ini adik-adik yang perempuan, lihat aja. Itu teman-teman kita yang nggak nutup kaki, enak pakai sendal ya, tinggal sorong. Yang menjaga diri
Itu kaki kan aurat. Buktinya apa? Semua yang nggak pakai kaos kaki itu kalau lagi sholat itu nutupin kaki, betul? Aduh, nggak enak kan gitu habis wudhu gitu kan, tempat sholat perempuannya agak jauh dikit gitu karena lewat di bagian di parkiran dikit gitu, terpaksa pakai kaos kaki di dalam tempat wudhu, betul? Nggak enak. Ya, kalau yang hijabannya belum terlalu syar'i, enak gitu ya, berwudhu nggak perlu dipegang-pegang ininya, ya kan? Biar nggak kelihatan auratnya. Tapi yang menjaga hijabnya sempurna, habis berwudhu pakai kaos kaki gitu, hijabnya belum dipenitiin, dipegang-pegang gitu kan, sampai masuk ke tempat perempuan, itu pun masangnya nunduk-nunduk agar kelihatan dari depan. Nggak enak kan? Seperti itu. Apalagi, semoga adik-adik di sini sudah ada yang kemudian menjaga tangannya untuk tidak bersentuhan juga gitu ya dengan lawan jenis, seperti itu. Itu nggak enak gitu. Apalagi pas Lebaran pulang ke daerah asal, sepupu bapak kita dengan bapak dia adik kakak, atau ibu kita dengan ibu dia adik kakak gitu ya, seperti itu. Nah, beda jenis kelamin gitu, sepupu itu bukan mahram. Orang Minang itu namanya saparui itu kan. Ibu kita dengan ibu dia adik kakak, tapi beda jenis kelamin. Kita dengan dia dengan sepupu itu beda jenis kelamin. Dalam adat Minang itu namanya saparui. Tapi sepupu saparui itu bukan mahram kita. Padahal kalau di Minang itu, kalau di kampung itu sarumah. Nah, gimana itu? Susah kan? Gitu. Terpaksa apa? Terpaksa yang sudah mengerti, apalagi itu perempuan, keluar kamar udah hijaban. Ya kan? Datang tamu, terdengar pagar dibuka, fokusnya langsung ngejar hijab yang tergantung. Seperti itu. Kalau laki kan di rumah biasa aja, kalau pakai celana sebetis misalnya. Celana yang di bawah lutut itu kan udah tertutup aurat sebenarnya. Jadi kalau ada sepupu perempuan itu nggak masalah. Yang perempuan harus nutup, ya. Belum lagi nanti kakak perempuan udah menikah, suaminya itu ipar kan, ipar bagi si akhwat gitu. Sedangkan kata Rasulullah SAW, ipar adalah maut. Itu bukan kata film. Film ngambil dari hadis, gitu. Nah, ya ini lebih parah juga ya menjaga, karena kakak perempuan otomatis di rumah lah kan, adat Minang. Sebelum punya rumah sendiri itu orang Semando dibawa ke rumah ya. Bayangkan gitu kan, pas makan semeja dengan ipar. Seperti itu. Nah, itu bukan hal yang mudah. Ya, belum lagi nanti di kuliah adik-adik ya. Saat yang teman-teman kita santai saja atas nama kesuksesan untuk mencontek, padahal jelas dosen mengamanahkan kepada kita untuk jujur, untuk tidak mencontek. Memenuhi amanah itu dalam Islam wajib. Yang lain santai aja, mungkin contek-contekan, cari contekan atau ngasih contekan. Kita atas nama kejujuran tidak mau. Seperti itu. Nah, susah kan? Susah loh jadi aktivis dakwah. Akhirnya apa? Akhirnya ya adik-adik bisa melihat setengah teman-teman dulu yang bersama dalam dakwah hari ini menjadi biasa-biasa saja. Ya, atau nanti tamat wal'iyazubillah gitu kan, ada yang pas waktu tamat ya udah selesai, habis semua. Yang sebelumnya sangat terjaga dan setelah tamat, setelah wisuda menjadi biasa-biasa saja. Baik, bagaimana caranya agar melalui yang seperti ini dengan tahan, tidak mudah jatuh, tidak mudah gugur kita di jalan dakwah ini. Tadi setelah yang pertama telah saya sebutkan, itu sebisa mungkin jaga sholat malam. Rasulullah SAW itu menjaga sholat 5 waktunya di masjid. Dan ini berlaku untuk laki-laki ya. Sholat 5 waktunya di masjid. Seperti itu. Kalau tidak bisa di masjid, cari tempat ibadah yang bisa dilakukan berjamaah. Kalau di kita itu namanya musola, surau ya, langgar. Kalau masih agak jauh ya sudah gitu, dilanggar, nggak masalah juga. Kalau ternyata juga jauh sehingga sulit untuk mengejar 5 waktu seperti itu, maka dirikan sholat di tempat kita tinggal berjamaah. Jadi laki-laki itu memang identik sholatnya 5 waktu itu dengan jamaahnya, ya jamaahnya. Antum tidak bisa berharap bertahan dengan ibadah yang lain kalau yang laki-laki ya. Kalau sholat 5 waktu tidak berjamaah, gitu ya. Nah ini ditekankan. Ya kalau yang tahajud tadi itu ideal itu. Tapi paling tidak gitu ya, antum sholat 5 waktunya terjaga berjamaah.
Kalau tidak bisa di masjid karena masjidnya jauh, oke, di musola, di surau. Tapi kalau masih jauh juga, oke, gitu. Antum bisa berjamaah di tempat antum. Ya, bagi perempuan gitu ya. Sebaik-baik salat perempuan itu adalah di kamarnya. Jadi kata Rasulullah SAW fi mana hadis sahih, salat perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada salat di tempat kaumnya. Salat perempuan di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya. Nah, gitu ya. Jadi perempuan itu sebisa mungkin memang nggak keluar kamar, gitu ya, seperti itu. Tapi hari ini kalau perempuan nggak ke masjid, ini masjid kosong ini. Ya, kenapa soft perempuan lebih banyak daripada soft laki-laki di salat 5 waktu. Ya, oke. Jadi jaga salat berjamaah bagi laki-laki, bagi perempuan jaga salatnya di awal waktu. Ya, Rasulullah SAW setelah bangun di tengah malam, lewat dari 2/3 malam, di 1/3 malam terakhir beliau salat tahajud, selesai salat malam beliau tidak tidur lagi. Lantas apa yang beliau lakukan? Beliau menjaga wudhunya, dan beliau kadang lebih awal datang ke masjid, karena masih ngantuk, dan ingat beliau juga manusia biasa, cepat bangun itu bisa bikin ngantuk juga, kadang-kadang beliau ngantuk. Seringnya tidak ngantuk, kenapa? Karena beliau habis isya langsung tidur. Jadi cepat tidur, cepat bangun, itu sunnahnya. Cepat tidur, cepat bangun. Tapi kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang beliau ngantuk. Dan beliau seselam kadang melakukan ittija. Ya, datang ke masjid, kemudian kalau itu kiblat, beliau seselam melakukan ittija menghadap ke arah kiblat. Ini anak saya contohkan ya, biar nggak bingung. Ini ittija namanya. Itu kiblat, Rasulullah kadang seperti ini. Ya, oke. Itu ittija. Nah, beliau tidak kalau adik-adik sempat bangun tengah malam sholat gitu, usahakan jangan terlalu awal sholatnya. Kenapa? Bangunnya jangan terlalu awal, agak-agak dekat ke subuh agar bisa mendapatkan sunnah untuk tidak tidur lagi setelah sholat malam. Nunggu subuh, dan Rasulullah SAW itu beristighfar ya. Waktu ittija tadi beliau beristighfar. Oke, jadi jaga sholat yang pertama, tadi sudah saya terangkan. Yang kedua itu perbanyak istighfar. Oke, yang ketiga, Rasulullah SAW setelah sholat subuh, beliau membaca zikir. Zikir paling pendek itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itu zikir paling pendek. Beliau pernah menambahnya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah salat subuh dan setelah salat maghrib beliau membacanya 10 kali. Ya, beliau pernah menambahnya dengan zikir yang lain gitu. Mungkin adik-adik membacanya malah digabung, padahal itu dua hadis yang berbeda. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ada yang bacanya tambah wa ta'atik, betul. Ya, itu dua hadis yang berbeda. Hadis yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hadis ini sahih, hadis ini kuat. Hadis yang kedua, ya musarrifal qulub. Sarrif ya. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, itu dua hadis yang berbeda. Cuma kalau yang saya tahu, itu masyarakat kita sering menggabungkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Padahal hadisnya itu berbeda ya. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Hadis yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang memindah-mindahkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya, oke. Jadi apa? Yang kedua tadi perbanyak istighfar, yang ketiga perbanyak zikir. Perbanyak zikir. Gitu ya. Maka sunnahnya itu habis sholat itu bukan langsung kabur. Zikir dulu. Ya. Zikir dulu. Oh, apakah zikirnya boleh pendek karena kita ngejar dosen tadi ya. Setelah setahun ngejar dosen baru sekarang kesempatan, tentu harus dikejar. Gitu. Ya sudah, baca yang paling pendek tadi. Allahumma antas salam, kan kita baru selesai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Udah kejar. Boleh. Ya.
Kalau memang ternyata harus mengejar sebelum naik mobil gitu, habis salam itu apakah boleh langsung bergerak? Boleh. Tapi waktu bergerak itu maka baca zikir yang paling pendek tadi, ya. Menutup salat tanpa zikir tidak sunnah. Ya, tidak sunnah. Tapi yang berbeda pendapat ulama itu, apakah Rasulullah SAW setelah salat itu berdoa atau tidak? Ya, berdoa atau tidak, gitu kan, seperti itu. Oke, tapi kalau untuk berzikir itu hadis sahih bahwa Rasulullah SAW setelah sholat, semua sholatnya itu setelah sholat beliau berzikir. Jadi perbanyak zikir. Baik. Kemudian Rasulullah SAW akan duduk setelah subuh itu, beliau akan duduk tetap di tempat beliau sholat subuh, berarti itu di Masjid Nabawi. Beliau menunggu sampai matahari naik. Sekitar jam 7 kalau di kita ya. Sekitar jam 7 sampai matahari naik. Seperti itu. Dan beliau kemudian setelah matahari naik, beliau melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ada yang menyebut ini sholat sunnah namanya sholat sunnah duha. Ada yang menyebut namanya sholat sunnah isyraq. Pernah dengar ya? Gitu. Ada yang menyebutnya sholat sunnah mutlak. Tapi yang jelas memang ini sholat sunnah 2 rakaat. Bagi yang membid'ahkan sholat duha itu sebenarnya tidak ada, berarti niatnya untuk sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kita tidak mempertentangkan perdebatan ulama. Mungkin di kampus mungkin ada yang pernah mendengar itu ya. Ada dosen yang menyampaikan bahwa sholat duha itu tidak ada. Sudah oke, tapi sholat 2 rakaat pada waktu duha itu benar ada. Ya. Sip. Jadi yang ketiga itu perbanyak zikir. Yang keempat, terbukti Rasulullah SAW menjaga agar beliau tetap baik-baik saja dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Ya. Nah, baik ikhwati fillah, itu 4 yang harus yang paling tidak ya kita jaga untuk agar menjadi ADK itu tidak enak, tidak bebas. Tidak bebas ya. Kita tidak bebas untuk bercanda dengan lawan jenis, baik yang akhwat ataupun yang memang hijabnya belum terjaga, ya, atau yang akhwat pun terpaksa tertawanya jangan sampai menimbulkan fitnah, padahal nggak ada masalah dengan tertawa. Ya, ini akhwat yang cewek yang tomboy, tertawanya ya pasti terbuka lah, gitu kan, seperti itu. Ya, justru kalau kemudian tawanya dibuat seayu mungkin itu teman-teman cowoknya jadi bingung, ini sakit atau jatuh cinta. Ya kan? Tapi jangan sampai juga ngakaknya itu kemudian menimbulkan fitnah. Gitu kan? Kalau memang harus ngakaknya ditutup gitu, suaranya tetap menggelegar, gitu, memecah kehening kelas gitu, tapi giginya nggak nampak. Bukan mangame ya gitu, tapi nutup pakai tangan misalnya atau pakai kertas. Gitu ya. Atau bisa mengalihkan perhatian orang dengan tawanya ngakak tapi sambil nabok orang sebelah gitu kan. Orang kan nanti perhatiannya kepada yang ditabok. Oke. Jadi tidak mudah ya. Karena tidak mudah itu harus ada amal yang harus kita lakukan lebih daripada teman-teman mahasiswa lain. Nah, paling tidak yang 4 tadi, ya, yang 4 tadi. Baik, saya cukupkan, kita lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya tutup dulu. Al-afu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan diskusi insyaallah.